Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih zakat, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek zakat, yaitu zakat pertanian. Berkaitan dengan zakat pertanian ini, terdapat beberapa ayat dan hadis Nabi yang membahas tentang zakat pertanian ini, terutama terkait dengan masalah haul, kemudian nisab dan kadar. Yang pertama di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghaira ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, baik yang serupa bentuk dan warnanya, dan yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya, bila dia telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya, artinya bayarlah zakatnya di hari memetik hasilnya. Wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban zakat dan berbagai macam objek zakat pertanian sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat ini, seperti di sini disebutkan zaitun, delima, ya, baik yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Luas cakupan ayat ini terkait dengan objek zakat pertanian. Di dalam hadis Nabi dijelaskan setidaknya ada 4 jenis buah-buahan atau tanam-tanaman yang wajib dizakati, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur. Sebagaimana hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala innaha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah fil hintah wasya'ir wat-tamr waz-zabib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan zakat atas gandum, jagung, kurma, dan anggur. Jadi inilah 4 objek zakat pertanian yang secara teks disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi yang nanti akan kita bahas secara rinci. Sebelum kita masuk kepada nisab ya dan kadar daripada zakat pertanian ini, penting bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya yang diwajibkan membayar zakat pertanian. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada syariat zakat pertanian kecuali kepada para petani, ya. Baik petani pemilik atau petani penggarap. Siapa itu petani pemilik? Petani pemilik yang punya lahan dan kemudian digarapnya sendiri lahan tersebut. Ya. Atau petani penggarap. Siapa itu petani penggarap? Petani penggarap adalah petani yang bekerja sama dengan petani pemilik ya, untuk menggarap lahan pertanian tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, petani penggarap yang di Indonesia dikenal dengan istilah kerjasama pertanian dalam bentuk paruan sawah, atau di Minang disebut dengan istilah sapaduon dan berbagai macam istilah yang lain, maka wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakat di dalam kerjasama pertanian dalam bentuk paruan sawah ini? Setelah panen, ya, dan kalau ada biaya-biaya yang ditimbulkan seperti pembelian pupuk, ya, dan berbagai macam biaya-biaya yang dikeluarkan seperti membajak kalau itu membutuhkan biaya, maka setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya ketika panen tersebut, maka langsung dikeluarkan zakatnya.
Maka setelah dikeluarkan zakatnya, barulah hasil itu dibagi sesuai kesepakatan. Ya, jadi yang diwajibkan adalah para petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap. Sedangkan buruh ya, yang hidup daripada mengolah sawah dan mereka mendapatkan upah daripada pekerjaan mereka, mereka tidak diwajibkan membayar zakat pertanian. Kalaupun mereka dikenai zakat, ya, barangkali lebih tepatnya zakat yang dikenakan kepada buruh tani ini dalam bentuk zakat profesi. Tentunya buruh tani yang dikenai zakat profesi ini kalau hasil yang didapatkannya, upah yang didapatkannya ini sudah mencapai nisab, dan ini nanti akan kita bahas di dalam zakat profesi. Tentu buruh pasar yang hidupnya dari situ dan tidak mencukupi tentu tidak akan mencapai nisab. Tetapi kalau buruh modern sekarang ini seperti tukang bajak gitu ya, yang dia mempunyai mesin beberapa buah ya, dan dari bajaknya tersebut dia bisa mengoperasikan mesin bajaknya yang banyak itu dalam sekali pengolahan sawah itu dengan upah yang lumayan tinggi. Tentu ini yang kita maksud dengan kewajiban membayar zakat bagi buruh tani yang penghasilan di atas nisab. Zakatnya bukan zakat pertanian, tetapi zakat profesi, zakat profesi. Baik, saudara-saudara semuanya, seterusnya kita masuk kepada apa saja jenis hasil pertanian yang dikenai zakat. Kalau di dalam ayat tadi kita melihat berbagai macam objek zakat, gitu ya, yang tidak dibatasi, hanya diberikan contoh-contoh. Di situ disebutkan tanam-tanaman yang berjenjang, gitu ya, atau yang tidak berjenjang, ya, zaitun, delima, dan segala macam. Dan hadis kemudian juga menyebutkan ada 4, sebagaimana yang sudah kita jelaskan yang 4 tadi. Apakah itu gandum, jagung, kurma, dan anggur. Nah, permasalahannya kemudian apakah zakat itu hanya terbatas pada yang 4 itu saja? Di sini kita lihat beberapa pandangan ulama. Ya. Menurut Ibnu Umar dan sebagian sahabat, bahwa zakat tanam-tanaman atau pertanian hanya terbatas kepada 4 jenis yang disebutkan oleh Rasulullah saja. Sebagaimana hadis Ibnu Majah, gandum, jagung, kurma, dan anggur, tidak kepada selain daripada itu. Artinya mazhab Ibnu Umar dan sahabat ini lebih kepada tekstual daripada nas hadis. Sementara pendapat kedua, Imam Malik dan Syafi'i, beliau berpandangan bahwa zakat diwajibkan terhadap seluruh jenis makanan pokok ya, yang bisa disimpan, ya, makanan pokok, kemudian makanan yang bisa disimpan, biji-bijian dan buah kering, baik itu gandum, kurma, jagung, padi, sagu, dan lain sebagainya. Sementara ya, yang bukan makanan pokok itu tidak dikenai zakat, seperti buah pala, badam, kemiri, dan sejenisnya. Ya, tidak dikenai zakat pertanian. Kenapa? Karena bukan merupakan makanan pokok. Begitu juga buah-buahan seperti jambu, delima, apel, jeruk, dan sejenisnya juga tidak dikenai. Karena tidak kering dan tidak bisa disimpan dalam masa yang lama. Nah, ini pandangan Imam Malik dan Syafi'i. Pandangan ketiga dari Hanabilah. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat dikenai terhadap setiap tanaman atau buah-buahan yang bisa mengering, ya, tahan lama, dan dapat ditimbang ataupun ditakar. Contohnya padi, gandum, dan jagung. Jadi ini lebih luas bahasannya dari pandangan Imam Malik dan Syafi'i tadi. Sementara pandangan yang keempat, ulama Hanafiyah ya, berpandangan bahwa semua jenis tanaman yang sengaja ditanam, ya, oleh manusia dan mempunyai harga atau nilai di kalangan manusia dikenai zakat, ya, dikenai zakat. Baik zakatnya 5% atau 10%, ya. Tetapi tetap dikecualikan seperti rumput, bambu, tangkai kurma, ya, dan semua tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak dikenai zakat. Begitu pandangan ulama Hanafiyah.
Nah, dari beberapa pandangan ini nampaknya pandangan ulama Hanafiyah itu lebih adil ya, dan lebih sesuai dengan maqasidus syariah. Artinya semua tanaman itu yang sengaja ditanam oleh manusia dan mempunyai harga di kalangan manusia, maka termasuk objek zakat. Baik, saudara-saudara, selanjutnya kita kaji tentang nisab dan kadar zakat pertanian ini. Jumhur ulama sepakat bahwa tanam-tanaman dan buah-buahan tidak dikenakan zakat apabila kurang daripada 5 wasak. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah mengatakan laisa fima duna khamsatin ausak sodaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasak, ya, 5 wasak. Nah, sekarang permasalahannya ya, di dalam implementasi 5 wasak ini bagaimana kemudian pelaksanaannya, ya, dan berapa sesungguhnya 5 wasak ini ketika kita konversi kepada takaran atau timbangan yang berlaku di tempat kita, ya, di tempat kita. Sebelum kita membahas ini, ya, tentu ketentuan tentang kewajiban zakat yang 5 wasak ini sendiri pun sebenarnya sangat tergantung kepada model pengolahan lahan pertanian itu, ya, model pengolahan lahan pertanian ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Jabir, ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, ya, apa kata Rasulullah, fima saqatil anhar wal ghaim al-usyur, lahan pertanian yang dialiri oleh air sungai atau hujan maka zakatnya 1/10. 1/10 kalau dialiri oleh air sungai atau air hujan. Wa fima sukiya bisaniyah, sementara lahan pertanian yang dialiri dengan mempergunakan alat, ya, nisful usur, maka zakatnya separuh dari 1/10. Ya. Separuh dari 1/10 artinya 1/20. 1/20. Ya. Jadi di sini ada dua model nampaknya di dalam mengeluarkan zakat ini, tergantung pengairannya. Kalau airnya air hujan atau air sungai, maka zakatnya 1/10. Sementara kalau airnya berasal daripada air yang menggunakan alat, maka zakatnya 1/20. 1/20. Ya, ini yang membedakan. Kalau kita perhatikan terkait dengan hadis ini, dibedakan antara air yang menjadi sumber pertanian itu dilihat dari sumbernya. Kalau menggunakan tenaga manusia, ya, dalam hal ini menggunakan alat, misalnya pada zaman sekarang ini, walaupun dia air sungai, tetapi ketika untuk mengairi sawah itu, di mana sawah itu lebih tinggi dari sungai, sehingga petani menggunakan kincir misalnya. Atau zaman sekarang ini yang lebih modern, menggunakan mesin pompa air, maka zakatnya 1/20. Namun kalau tidak menggunakan tenaga, air hujan atau irigasi yang tidak menggunakan tenaga, ya, maka zakatnya 1/10, ya, lebih besar daripada menggunakan tenaga. Ya, ini didasarkan kepada konsep bahwa kalau ada intervensi manusia, maka zakatnya lebih kecil, ya. Tetapi kalau semata-mata mengandalkan, ya, rahmat Allah, air hujan, air sungai yang tidak membutuhkan tenaga dalam pengairan, maka zakatnya juga lebih kecil. Ya. Kemudian nisab, ya, sebagaimana hadis mengatakan bahwa zakat tidak dikeluarkan terhadap hasil pertanian yang kurang daripada 5 wasak. Lalu 5 wasak bagi tanam-tanaman atau hasil pertanian tersebut, tentu wasak itu adalah alat untuk menakar. Alat untuk menakar yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Ulama sepakat, ya, satu wasak itu setara dengan 60 sak. Ya. Jadi nisab zakat pertanian adalah 5 kali 60, 300 sak. Satu sak itu kurang lebih 2,76 liter, maka
berarti zakat hasil pertanian itu setara dengan 828 liter. Adapun hasil bumi yang tidak dapat diliter, ya, tidak dapat liter, tetapi bisa ditimbang, maka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan nisabnya sama dengan 653 kg hasil bumi, ya. 653 kg hasil bumi. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan terkait dengan kadar daripada yang dikeluarkan zakatnya, timbul pertanyaan bahwa yang dizakatkan sebanyak, ya, kalau dia dalam bentuk liter 828 atau dalam bentuk kiloan itu 650 kilo, yang dikeluarkan zakatnya itu apakah ya sudah masih dengan kulitnya atau sudah bersih isinya? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, misalnya kalau zakatnya zakat padi, yang dikeluarkan yang 653 kilo, kalau dia dikiloi itu adalah padi atau beras. Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan ulama. Satu kelompok berpandangan bahwa kulit tidak dihitung, ya. Kalau kulit tidak dihitung, artinya yang 653 kilo itu adalah beras. Ini sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah, di mana kulit itu tidak dihitung, la qishra 'alaiha, tidak dihitung, ya. Jadi yang dihitung itu adalah bersihnya. Termasuk kalau kurma yang dikeluarkan itu bukan kurma basah, tetapi kurma kering. Nah, kurma keringnya itulah yang sudah yang dizakatkan, ya. Sementara pandangan kedua mengatakan yang dikeluarkan zakatnya itu termasuk kulitnya. Ini mazhab Malikiyah, ya, bahwa Malikiyah, ulama Malikiyah, mazhab Maliki mengatakan bahwa ukuran 5 wasaq itu ditimbang dengan kulit-kulitnya, ya. Kalau bulir padi atau gandum dan ditimbang ketika masih basah kalau buah-buahan. Jadi ini dua pandangan. Lalu bagaimana implementasi di Indonesia? Kalau kita lihat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ya, pasal 657, di situ memang patokan mengeluarkan zakat itu memang kulit tidak dihitung. Kulit tidak dihitung. Ya. Namun perhitungannya memang agak berbeda dari apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Yusuf Al-Qaradawi mengatakan zakat pertanian itu 653 kilo, tetapi di dalam KHS dikatakan bahwa kalau yang dizakatkan itu beras 815 kilogram, itulah nisabnya. Ya. Boleh jugakah dalam bentuk gabah yang masih pakai kulit? Boleh di dalam KHS, tetapi kalau dalam bentuk gabah maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 1.481 kilogram. Jadi patokannya tetap tanpa kulit. Ya. Tapi kalau padi yang dizakatkan, tentu timbangannya lebih berat, ya, karena kalau dicampur dengan kulitnya tentu lebih berat. Jadi kalau beras 815, kalau dia dalam bentuk padi 1.481 kilo. Baik. Dan khusus untuk zakat pertanian tidak berlaku haul, ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah Al-An'am ayat 141 yang kita bacakan tadi, di situ dijelaskan bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkan zakatnya ketika panen. Inilah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan zakat pertanian. Mudah-mudahan bisa kita maklumi dan kita pahami pembahasan tentang zakat pertanian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.